Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi namamu yang kudus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Berjumpa dengan saya Cynthia Ayu pada ibadah online hari ini. Kangen loh, sudah lama kita tidak beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa supaya keadaan segera membaik dan kita dapat beribadah bersama-sama kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita siapkan posisi kita pada hari ini untuk siap menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena saya percaya apabila Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Selamat menjalani ibadah online hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, Tuhan kita Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah minggu ini. Sebelum kita membaca firman Allah, kita tunduk kepala sebentar, kita akan berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini dengan hati penuh sukacita kami menghampiri hadirat-Mu, menyampaikan rasa syukur dan limpah terima kasih. Karena Tuhan masih memberikan waktu yang indah kepada kami untuk sama-sama masuk di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun secara online, tetapi kami percaya bahwa waktu inilah waktu Tuhan untuk kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah sedia mendengar. Dan biarlah Engkau kuatkan untuk kami terus melakukan semua kebenaran firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Tuhan kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah saat ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Mulai pada minggu hari ini, sekali lagi, mulai daripada minggu hari ini, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saya berdoa agar supaya setiap pribadi kita akan sama-sama memberi waktu luang untuk terus mengikuti materi-materi ini, karena materi ini paling tidak 3 hari akan saya serikan, nanti berikutnya akan 3 hari lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, harapan saya jangan Bapak Ibu terputus mengikuti materi ini. Mulai hari Minggu ini, lalu hari Senin jam 7 malam, dan hari Selasa juga jam 7 malam. Kami ambil jam 7 malam agar supaya Bapak Ibu sudah semua santap bersama dengan keluarga. Lalu satu keluarga semua akan sama-sama, apakah itu di depan TV ataukah itu di HP masing-masing, sama-sama masuk di dalam ibadah pendalaman firman Allah ini. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tema kita pada saat ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tema ini sangat diharapkan oleh banyak orang dan dirindukan oleh banyak orang agar supaya tema ini diangkat, karena ini hari-hari yang sangat membutuhkan pemahaman-pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, sekarang kita baca Injil Matius pasal 24. Karena kalau kita berbicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua atau kedatangan Tuhan Yesus kembali, itu ada di dalam Matius 24. Kita baca dulu ayat 37, berkata demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan dengan baik. Kedatangan Tuhan Yesus kembali, itu firman Allah mengingatkan kita sekalian untuk belajar kepada zaman Nuh.
Loh, ada apa di zaman Nuh? Oleh karena itulah saya ajak kita semua untuk melihat ada apa sebenarnya pada zaman Nuh. Karena zaman Nuh ini akan menggambarkan juga kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh karena itu saya ajak kita semua membuka kitab Kejadian pada pasalnya Kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3. Saya baca demikian firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini persoalan. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena hidup manusia mulai dibatasi oleh Tuhan. Sebelum ini umur manusia 900, 800, 700 tahun. Tetapi di dalam pasal 6 Kejadian ayat 3 ini, Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ada apa manusia itu? Saudara-saudara sekalian, Roh Allah tinggal di dalam manusia itu sejak dulu. Dan kita lihat, Tuhan katakan kenapa? Karena manusia itu daging. Maksudnya apa manusia itu daging? Artinya manusia hidup hanya sekedar memenuhi hawa nafsu tubuhnya. Di dalam ayat yang ke-5 jelas dikatakan begini sampai ayat yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu peristiwa yang begitu jahat terjadi di dalam kehidupan manusia pada zaman Nuh. Allah melihat dari sorga ke bawah, semua manusia telah tenggelam di dalam kejahatan yang begitu jahat. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan manusia. Mari kita perhatikan hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, jangan sampai Tuhan melihat keadaan kita. Jangan sampai Tuhan melihat keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Dia memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi setelah Allah berkati berlimpah-limpah, lalu kita berubah iman, lalu kita menjadi lemah, kita menjadi tawar hati, kita terus hidup dalam kejahatan, kita terus bergelimpangan dengan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan akan berkata, aku menyesal memberkati dia. Aku menyesal mengangkat dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin engkau diangkat oleh Tuhan, semakin tunduk di hadirat Allah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di sini Tuhan katakan, Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu daging. Kita kembali kepada Injil Matius. Kenapa dikatakan manusia itu daging? Karena perbuatan mereka jahat semata-mata. Apa sebenarnya yang mereka buat pada waktu itu? Mari kita lihat ayat Matius 24 ayat 38 dan 39.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Yesus Kristus kembali, itu Tuhan mengarahkan gerejanya untuk belajar pada zaman Nuh. Apa yang terjadi di sana? Sehingga Tuhan menjatuhkan ponis batas umur manusia 120 tahun. Bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus dalam hidup manusia pun bergerak dalam batasan yang ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa yang terjadi sana? Rupanya manusia itu makan, minum, dan kawin mengawinkan. Hidup manusianya berpesta pora. Mereka lupa dengan penciptanya. Mereka lupa menghormati Allah yang memberkati mereka. Mereka lupa menghormati Allah yang memberikan kehidupan. Dan mereka kawin mengawinkan, ini kawin cerai. Sehingga apa? Kekudusan nikah sudah tidak lagi dihargai. Firman Allah berkata pernikahan itu adalah pernikahan kudus. Tetapi begitu banyak sekarang terjadinya pencemaran kekudusan nikah. Kalau tidak cerai, suami punya simpanan will. Demikian juga wanita punya simpanan pria yang lain. Memang tidak cerai. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, keadaan ini yang membuat Tuhan sangat disakiti. Karena pernikahan itu adalah penyatuan antara seorang pria dengan seorang wanita. Mereka bukan lagi dua tapi satu adanya. Tetapi kalau kita melihat saat-saat ini, pernikahan itu dianggap seperti main-main. Kekudusan itu tidak akan ada harganya lagi. Mereka kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Sampai ada orang sekian kali cerai, sekian kali kawin. Ini yang membuat pada zaman Nuh sehingga Tuhan murka. Dan ini yang membuat sehingga batasan hidup manusia ditetapkan oleh Allah. Dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita melihat keberadaan Nuh, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, firman Allah berkata, Roh Kudus diberikan batasan oleh Allah, tidak selamanya. Roh Kudus bekerja untuk memimpin gereja, memperkenalkan gereja kepada keselamatan. Manusia pada zaman Nuh sudah dibatasi 120 tahun. Dan saudara, setelah 120 tahun habis, selesai, manusia cari keselamatan tidak akan pernah ketemu. Firman Allah berkata mereka pergi ke gunung, mereka menyeberang laut, mereka mencari kebenaran, mencari firman Allah, tetapi mereka tidak akan menemukannya lagi. Bersyukurlah Anda dan saya pada hari ini, karena masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Bersyukurlah Anda dan saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya sering berkata bahwa situasi yang ada saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ini juga adalah isyarat Tuhan kepada gereja. Kalau kita perhatikan dengan baik, karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus kembali ini sudah di ambang pintu. Saya bisa katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah di ambang pintu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, angka 120 tahun
adalah angka yang saya boleh katakan angka spesial. Mengapa? Karena 120 tahun Musa juga alami. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian sebagai gembala, 40 tahun dia membawa Israel keluar dari Mesir dan ke padang gurun. Seluruhnya 120 tahun. Demikian 120 semua yang ada di loteng di Yerusalem, mereka penuh dengan Roh Kudus. Tetapi 120 tahun adalah batas untuk kematian semua daging pada zaman Nuh. Tidak ada yang selamat kecuali 8 orang yang ada di dalam bahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau demikian, mari saya langsung saja bawa kita untuk melihat situasi kita sekarang ini. Dari Nuh saya sudah gambarkan seperti itu. Bahwa karena kejahatan manusia, kawin cerai. Mereka kawin dan mengawinkan. Mereka berpesta pora. Kejahatan manusia di bumi begitu rupa. Sehingga Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan manusia. Dan sekarang aku musnahkan bumi ini. Bersama dengan semua manusia, binatang-binatang yang di darat dan juga burung-burung di udara. Semua dimusnahkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan pemusnahan kembali akan terjadi. Bukan lagi dengan air bah, tetapi dengan api yang turun dari langit. Bumi akan dibakar habis oleh Allah. Bapak Ibu, ini tidak sepele. Kalau kita kembali kepada zaman Nuh. Pada waktu Nuh sudah berbicara selama 120 tahun. Ayo bertobat. Karena Tuhan akan tenggelamkan dunia dengan air bah. Mungkin mereka tertawa. Tapi ketika Nuh sudah masuk dalam bahtera, mereka mungkin meledek. Hujan mulai turun. Sehari masih nggak apa-apa. Hujan turun hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Air sungai mulai meluber. Jalan-jalan mulai tenggelam dengan air. Arus air begitu kencang. Minggu kedua, air semakin tinggi. Mereka mulai sadar. Mereka mulai mencari mengamankan diri. Sudah tidak bisa. Minggu ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, rumah-rumah mulai dihanyutkan oleh arus air yang begitu kencang. Dan rumah-rumah hanyut bersama dengan isi rumahnya. Bersama dengan penghuni-penghuninya. Mungkin ada yang rumah yang lebih tinggi. Mereka melihat rumah si A sudah hanyut. Rumah si B sudah hanyut. Oh, semua ketakutan, semua gemetar. Tetapi pintu anugerah sudah tertutup. Saudara Bapak Ibu sekalian, minggu ketiga hujan semakin deras. Persiapan makanan sudah habis. Sudahkah kita membayangkannya seperti itu? Minggu keempat, sebab 40 hari. Minggu keempat air mulai naik. Semua rumah sudah tenggelam. Bahkan tinggal gunung-gunung. Saudara-saudara, minggu keempat air mulai menenggelamkan semua gunung-gunung tinggi. Bahkan gunung Ararat itu dilebihi sampai 15 hasta ke atas. Tidak ada satupun yang selamat. Kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Saudara, orang tidak pernah mengira. Orang-orang tidak pernah berpikir pada waktu itu. Mereka pikir mungkin biasalah. Kalau ada bencana mungkin ya sebagian kena gempa, sebagian kena banjir, sebagian lagi kena tsunami, paling seperti itu. Haleluya, mereka semua tidak menyadari bahwa akan terjadinya seperti itu. Karena mereka berpikir tidak mungkin terjadi.
Tetapi mereka tidak mengira tiba-tiba air itu naik begitu rupa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Allah sanggup menenggelamkan bumi dengan air bah. Sesuatu yang tidak terpikir oleh manusia, tapi Allah sanggup melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu jauh-jauh kita melihat situasi kita saat ini. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada virus corona menguasai dunia. 214 negara kalau saya tidak salah. 200 negara lebih dilanda oleh virus corona. Ratusan bahkan ribuan orang meninggal dunia. Tidak pernah terbayangkan. Sampai hari ini tidak ada formula yang sanggup mengatasi virus corona ini. Saudara Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, tidak terpikir, tidak terbayangkan. Saudaraku, apa yang manusia tidak bisa pikirkan, Allah sanggup melakukannya. Oleh karena itulah selagi waktu masih ada, mari kita terus berjuang. Hidup di dalam kebenaran. Nah, kita lihat kembali pada hari ini. Seperti pada zaman Nuh, dikatakan manusia ditetapkan batas umurnya dan mereka hanya sampai 120 tahun. Sekarang kita lihat di akhir zaman ini. Apa yang harus kita pelajari? Kita lihat peta zaman ini. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, dunia diciptakan oleh Allah dalam 6 hari lamanya. 6 hari Allah menciptakan dunia. Hari yang ke-7 Allah berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, suratan Petrus berkata, 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun. Oleh karena itu waktu dimulai dari kejatuhan Adam dalam dosa. Maka waktu dimulai dari Adam, sebelum Adam jatuh dalam dosa, waktu itu tidak terukur. Tetapi setelah manusia dalam dosa, waktu itu terukur. Kenapa? Karena dosa harus diselesaikan. Mengapa? Karena dosa itu adalah noda dalam kekekalan. Dosa itu sebuah noda. Dan noda harus dibuang. Noda harus dibersihkan. Seharusnya kehidupan manusia itu kudus sama seperti Allah itu kudus. Tetapi dosa masuk, ternoda kekudusan itu. Oleh karena itu Allah membuat sebuah program untuk menyelesaikan dosa. Dan inilah program Allah dalam penyelesaian dosa. Saudara Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dan saudara lihat, kita masuk kepada zamannya. Dimasukkan pada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Ayam dan Roh Kudus. Zaman Bapa 2000 tahun. Zaman Anak 2000 tahun. Zaman Roh Kudus 2000 tahun. Ini kurang lebih. Bapak Ibu, tapi yang pasti bahwa hanya 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 dia berhenti, itu pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jadi dari Adam sampai dengan kedatangan Yesus kembali, itu adalah 6000 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan sekarang kita berada di tahun 2020. Berarti sudah lewat 6000 tahun. Ya. Jadi waktu itu habis. Saudara perhatikan, saya katakan tadi zaman Nuh waktu habis. 120 tahun ditetapkan oleh Allah dan waktu itu habis. 120 tahun tetapi mereka tidak ada yang bertobat kecuali Nuh sekeluarga, 8 orang masuk dalam bahtera itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sekarang 2020. Berarti waktu sudah lewat 20 tahun. Tetapi kenapa Yesus belum datang?
Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus datang hari ini, mungkin banyak orang yang tidak selamat. Oleh karena itu waktu itu ditambahkan oleh Tuhan. Dimundurkan. Itu apa? Itu yang dikatakan zaman anugerah. Saya baca firman Allah di dalam suratan Petrus. Perhatikan dengan baik. 2 Petrus pasal 3, saudara buka Alkitab saudara dan saudara perhatikan ayat ini. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada banyak orang berkata, oh Tuhan sudah tidak menepati janjinya. Mana? Sudah 6.000 tahun. Mana Tuhan? Sekarang sudah bahkan sudah lewat 20 tahun. Sudah 6.020 tahun. Mana janji Tuhan? Firman Allah jelas dikatakan di sini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada orang, apalagi orang yang suka mengejek, menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini tujuan Allah. Kenapa dia begitu 6.000 tahun Yesus belum datang? Karena Allah masih memberi waktu. Beri waktu sedikit untuk gerejanya. Karena Allah tidak ingin ada seorang pun binasa. Allah ingin semua orang percaya kepada Tuhan itu sadar dan bertobat. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, waktu itu sudah habis. Ini tinggal zaman anugerah. Zaman anugerah itu berapa lama? Zaman anugerah itu berapa tahun? Yesus berkata, jangankan kamu, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Aku pun sebagai anak Allah juga tidak tahu. Zaman anugerah ini hanya Bapa yang tahu. Itu rahasia Bapa. Jadi kedatanganku itu aku juga tidak tahu. Karena kedatanganku itu sesuai dengan zaman anugerah, berarti aku datang. Saudara, zaman anugerah diberikan oleh Allah agar supaya manusia sadar dan bertobat. Hari-hari ini saudara, lewat corona ini, saya katakan tadi, inilah isyarat Allah bahwa Yesus Tuhan akan segera datang kembali. Oleh karena itu lewat peristiwa ini mari kita sadar. Tinggalkanlah kejahatan. Tinggalkanlah dosa. Jauhkanlah dirimu dari kehidupan-kehidupan yang najis. Dari kekejian-kekejian di bumi ini. Karena penyesalan nanti seperti pada zaman Nuh. Ketika air itu mulai naik, rumah mereka mulai tenggelam. Banjir besar meluber, semua sumber mata air dibuka oleh Allah. Tidak pernah mereka menyangka. Sama seperti virus corona ini. Siapa yang menyangka ada virus corona? Dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengatasinya. Negara-negara semua pada tidak berdaya. Saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Inilah isyarat Allah agar supaya manusia kembali kepada Allah. Agar manusia mengakui kebesaran Allah. Agar manusia sujud menyembah Allah. Kalau kita melihat lewat tayangan-tayangan, lewat sosmed, Bapak, Ibu, saudara sekalian, di negara-negara lain, mereka sampai tiarap di aspal. Mereka berdoa minta ampun. Masih bagus, masih sadar. Selagi ada waktu yang masih diberikan oleh Tuhan, mari kita
memanfaatkan waktu yang baik ini. Saudara, Bapak Ibu kasih yang Tuhan kasih, jangan abaikan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam Efesus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-16, saya baca saudara. Bapak Ibu yang membawa Alkitab sama-sama buka, atau mungkin HP saudara, kita sama-sama buka Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Dari mimbar ini saya katakan, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk menyesali semua keadaan yang tidak baik di hadapan Allah. Kita bertobat, kita kembali kepada Allah, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Selagi masih ada waktu. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di dalam kitab Nabi Nehemia berkata bahwa semua orang akan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan. Kesabaran Allah memang ada. Saya ajak kita lihat Nahum pada pasal 1. Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa-Nya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Saudara, firman Allah jelas berkata, orang bersalah tidak akan bebas dari hukuman. Ini Tuhan ingatkan selagi masih ada waktu untuk kita semua. Oleh karena itu Efesus menegaskan, pergunakanlah waktu sebaik mungkin selagi masih ada waktu. Karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Kitab Wahyu berkata, orang benar akan terus berbuat benar. Orang suci akan terus hidup kudus. Tetapi orang jahat akan terus bertambah-tambah jahat. Orang najis akan terus bertambah-tambah najis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, karena itu saya ingatkan akan hal ini. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, mari introspeksi diri. Dan saya harapkan semua kita sungguh-sungguh mengikuti pelajaran ini. Di dalam Roma pasal 6, untuk itulah maka kita sekalian harus waspada, masing-masing menjaga diri. Dalam Roma pasal 6 ayat 13 berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mengingat waktu itu semakin singkat, maka firman Allah mengingatkan kita sekalian, jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tema kita atau tema tahunan kita tahun ini, reach out, menjangkau keluar. Sebenarnya ini kesempatan untuk kita berdoa, untuk kita
beritakan tentang juru selamat yang bisa menolong adalah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, berita firman terus didengungkan, berita firman terus disampaikan. Tapi yang pasti, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadikan senjata kelaliman, perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi setiap orang harus mengintrospeksi diri dan membawa kehidupannya dalam sebuah pertobatan yang sungguh. Maka engkau akan menerima warisan kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah di sorga yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita melihat, ini akan kita bahas nanti pada hari Senin. Saudara-saudara sekalian, kalau pada zaman Nuh, kehidupan manusia dibatasi 120 tahun. Dan pada kedatangan Yesus kembali, kehidupan manusia pun dibatasi sebenarnya, yaitu 120 tahun Yobel. 120 tahun Yobel itu sama dengan 6.000 tahun. 6.000 tahun sama dengan 6 harinya Allah. 1 hari Allah sama dengan 1.000 tahun manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, jadi kedatangan Tuhan kembali itu dibatasi 120 tahun Yobel. 1 tahun Yobel itu 50 tahun. Jadi 120 tahun Yobel itu sama dengan 6.000 tahun. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat peta zaman ini namanya pelajaran peta zaman. Saudara, kalau kita melihat di sini baru kita bisa mengerti dengan baik bahwa kedatangan Tuhan itu kita tidak lagi bisa dipermainkan oleh orang-orang yang berkata, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Tidak, saudara. Kalau Anda tahu pelajaran ini, Anda tidak akan tertipu dengan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus kembali itu saudaraku 120 tahun Yobel atau 6.000 tahun yang ditetapkan oleh Allah untuk kedatangan Yesus. Tetapi saya sudah katakan tadi bahwa kita sekarang berada di zaman anugerah. Zaman kasih Allah. Karena Dia tidak inginkan satu jiwa pun binasa. Semua orang akan sampai kepada pertobatan untuk menerima kehidupan yang kekal. Karena Allah ingin sebelum masuk kehidupan yang kekal, kita akan masuk pada 1.000 tahun yang disediakan oleh Allah untuk gerejanya. 1.000 tahun damai. Semua orang-orang yang setia, mereka akan masuk dalam kerajaan 1.000 tahun damai. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama perhatikan langkah-langkah hidup kita di akhir zaman ini. Karena kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Biarlah setiap pribadi sungguh-sungguh menghargai waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Apalagi saat ini kesempatan masing-masing berdoa di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Ini kesempatan untuk setiap keluarga untuk terus membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Kenapa? Kita sadar bahwa kita hidup di akhir dari akhir zaman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat
kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena hanya oleh anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Engkau berikan waktu masih kepada kami untuk memperbaiki langkah-langkah hidup kami. Sampai kami berkenan untuk datang kembali kepada Tuhan, masuk dalam kemuliaan yang besar. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Bapa, hamba mohon urapan-Mu turun atas mereka semua. Biarlah Engkau juga memberkati mereka sekalian. Agar walaupun mereka mungkin mengikuti lewat HP atau lewat televisi, biarlah semua mereka alami urapan Allah. Untuk kami semua menyadari bahwa kami sekarang ada pada hari terakhir. Dan biarlah setiap pribadi mau mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Bapa Surgawi, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lama. Kami tidak putus-putus berdoa untuk negara kami Tuhan. Bangsa kami serahkan kepadamu. Lindungi bangsa ini. Tolong bangsa kami. Terlebih kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang ada langsung menangani para pasien, yaitu para dokter dan para suster, bahkan para relawan. Lindungi mereka ya Tuhan. Walaupun sudah banyak korban yang berjatuhan oleh karena virus corona ini, tetapi ya Bapa, tidak putus-putusnya kami mohon perlindungan-Mu untuk tim medis ini. Demikian pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinetnya, bahkan seluruh pemerintah sampai di pelosok desa sekalipun. Biarlah semua dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami taruh semua di hadirat Allah. Agar supaya kami semua bersehati, terlebih dalam menanggapi himbauan-himbauan dari pemerintah. Untuk supaya tidak berada dalam kerumunan orang banyak. Agar kami tetap menjaga kesehatan. Bapa, terima kasih. Agar kami juga menjaga program PSBB yang sementara berjalan sekarang. Khususnya bagi kota Surabaya, kami mau serahkan kepadamu ya Bapa. Para pemerintah kota ini, Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur Jawa Timur, kami serahkan kepada Tuhan dalam lindungan dan pemeliharaan. Berkati mereka Tuhan, karena lewat kepemimpinan mereka, masyarakat kota Surabaya, masyarakat Jawa Timur akan terus diarahkan agar supaya luput dari serangan virus corona ini. Lebih-lebih daripada itu, bahwa hanya Tuhanlah penolong kami satu-satunya. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin
itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu, dengan demikian kita akan masuk dalam doa berkat. Kita mau terima berkat dari Bapa di sorga. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena saat ini Engkau izinkan kami bersama mendengar kebenaran firman-Mu mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus akan tetap menyertai sepanjang langkah hidup saudara dan saya mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharian, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut. Dia menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Dia berjanji tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka segala berkat berlimpah dari sorga turun atas setiap saudara. Mulai saat ini seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah menjadi bahagian setiap saudara saat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati dengan ibadah online pada hari ini. Amin. Ini adalah beberapa pengumuman untuk minggu ini, yaitu yang pertama, diinformasikan kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan dan korban syukur dapat dikirimkan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, jemaat Tuhan, mari ikuti lanjutan dari materi pengajaran akhir zaman yang diadakan pada hari Senin dan hari Selasa secara online tentunya pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jemaat Tuhan, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Ayo kita sama-sama mencegah virus COVID-19 dengan cara mencuci tangan dan selalu menggunakan masker ketika kita berpergian. Tentunya, jangan lupa berdoa. Sekian informasi pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.